Nah, kali ini kita akan belajar tentang karbohidrat, bagian satu mungkin. Let's see. Jadi kita tahu bahwa karbohidrat ini kan biasa disebut sebagai gula karena rasanya manis. Nah, terus karbohidrat ini bisa dibagi atas polimer, ya kan, dan monomer. Gitu. Kalau polimer berarti dia lebih dari satu satuan monomernya ini ya, sedangkan monomer tentunya hanya satu. Gitu ya. Ini konsep yang udah kita ketahui. Terus kemudian karbohidrat ini juga bisa dibagi atas kalau misalnya dia itu monomer kan berarti dia itu hanya satu gitu ya. Ini tuh bulat ini tuh sebenarnya hanya simbol aja, tapi ini nggak merepresentasikan si bentuk kimia atau struktur kimia dari karbohidrat monomernya ya. Nah, monomer ini kan berarti tadi hanya ada satu kayak gini. Monomer ini itu bisa dibagi atas, ada misalnya kan triosa, terus ada pentosa, dan ada heksosa. Nah, jadi triosa berarti dalam satu monomer ini tuh dia bentuknya itu kayak gini. Kayak gini. Dimana setiap sudutnya itu ada karbon. Jadi ada 3 karbon satu monomernya gitu. Sedangkan pentosa berarti ada 5 karbon. Ya kan? Gitu. Jadi ada karbon 5. Sedangkan heksosa berarti kita gambarin segi 6. Berarti setiap sudutnya itu ada karbonnya gitu ya. Nah, jadi ini triosa, ini pentosa, dan ada heksosa. Terus apa sih contohnya kalau yang terkenal ya, itu kalau pentosa itu ada yang namanya ribosa. Nah, ribosa ini tuh adalah struktur dari DNA dan juga RNA. Kemudian ribosa itu ada lagi yang namanya fruktosa. Biasanya kalau kita makan buah itu rasanya manis karena karbohidratnya itu bentuk fruktosa. Terus kalau yang heksosa ini ada yang namanya glukosa ya, dan juga ada galaktosa. Nah, nanti gue bakal bahas glukosa lebih banyak di contoh karbohidrat. Tapi gue pause dulu di sini. Terus, nah ini kan monomer ya. Terus kalau polimernya gimana? Nah, polimer itu kan berarti lebih dari satu kan. Nah, di sini dia bisa bentuknya disakarida, dan ada juga polisakarida. Gitu. Oh iya, gue lupa. Jadi monomer di sini tuh kalau di karbohidrat namanya monosakarida. Gitu. Jadi karbohidrat ini tuh biasanya kita bisa bedain dengan struktur kimia lain. Itu dia kalau ada akhiran osa dan ada akhirannya
sakarida gitu ya. Nah ini jadi kalau monomernya itu monosakarida namanya. Terus kalau polimernya itu berarti bisa disakarida dan polisakarida. Nah bedanya kalau disakarida ini tuh maksudnya adalah di itu 2 ya kalau di biologi, sedangkan poli itu banyak gitu. Sebenarnya kalau mau lebih sederhananya lagi sih, polimer itu bisa disebutnya langsung polisakarida aja gitu. Jadi disakarida ini tuh masuk ke dalam polisakarida gitu ya. Cuman ini gue pretelin lagi gitu ya. Jadi disakarida ini berarti maksudnya kalau contohnya nih ada glukosa berikatan dengan glukosa gitu. Nah ini kan dia ada 2 nih ya, 1, 2. Terus kalau polisakarida berarti mungkin bisa lebih dari 2 gitu ya. Nyusunnya misalnya glukosanya 1, 2, dan 3 gitu. Semoga paham konsepnya. Sekarang gue mau masuk ke glukosa. Nanti mungkin gue pas dulu atau gue stopin dulu. Gue mau bahas glukosa next.